Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ari Rizky Al-Fajar dari kelas IFB 1B, NIM 2011089, Prodi Sistem Digital. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konversi bilangan. Bisa dilihat pengertian bilangan. Biner. Sistem bilangan biner atau sistem bilangan basis 2 adalah sebuah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner modern ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz pada abad ke-17. Sistem bilangan ini merupakan dasar dari semua sistem bilangan berbasis digital. Dari sistem biner, kita dapat mengonversikan ke sistem bilangan oktal atau heksadesimal. Sistem ini juga dapat kita sebut dengan istilah bit atau binary digit. Pengelompokan biner dalam komputer selalu berjumlah 8, dengan istilah 1 byte atau bita. Dalam istilah komputer, 1 bit sama dengan 8 bit. Kode-kode rancang bangun komputer seperti ASCII (American Standard Code for Information Interchange) menggunakan sistem pengkodean 1 bit. Dalam sistem komunikasi digital modern, di mana data ditransmisikan dalam bentuk bit-bit biner, dibutuhkan sistem yang tahan terhadap noise yang terdapat di kanal transmisi, sehingga data yang ditransmisikan tersebut dapat diterima dengan benar. Ya, seperti itu penjelasan tentang biner. Selanjutnya adalah contoh soal biner ke oktal. Konversi bilangan biner ke oktal sebaliknya, yakni dengan mengelompokkan angka biner menjadi 3 dimulai dari sebelah kanan, kemudian masing-masing kelompok dikonversikan ke dalam angka desimal, dan hasilnya diurutkan. Contohnya 1111101 dalam kurung 2 sama dengan titik-titik 8. Nah, di sini hasilnya 375. Ya, 11, 3, 111 sama dengan 7, 101 sama dengan 5. Dari mana kita tahu hasilnya adalah 375? Kita bisa lihat tabel di sebelah ini. 3 itu sama dengan 011, 7 sama dengan 111, 5 sama dengan 101. Jadi sudah ada di tabel ini, kita tinggal mencocokkan saja. Itu kira-kira. Ini hasilnya. Dan kita lanjut ke pengertian oktal. Pengertian oktal. Oktal atau sistem bilangan basis 8 adalah sebuah sistem bilangan berbasis 8. Simbol yang digunakan pada sistem ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Konversi bilangan oktal berasal dari sistem bilangan biner yang dikelompokkan tiap 3 bit biner dari ujung paling kanan, LSB atau least significant bit. Nah, berikut adalah contoh soal dari oktal ke desimal. Untuk dapat mengkonversikan bilangan oktal ke bilangan desimal, kita perlu mengalihkan bilangan oktal tersebut ke basis bilangan oktal itu sendiri, yaitu 8, yang dipangkatkan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, yang dimulai dari kanan. Berikut ini adalah contoh soal konversi bilangan oktal ke bilangan desimal, beserta penjelasannya. Nah, ini contoh soal 245. 2 dalam kurung 2 dikali 8 pangkat 2 ditambah dalam kurung 4 dikali 8 pangkat 1 ditambah 5 dalam kurung 5 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 2 dikali 6 4 ditambah 4 dikali 8 ditambah 5 dikali 1 sama dengan 128 ditambah 32 ditambah 5.
Hasilnya sama dengan 165 pangkat 10. Dari mana 8 ini muncul dan pangkat 2 ini muncul? 8 ini muncul dari yang 8 kecil di bawah sini, sedangkan akar 2, 1, dan 0 ini munculnya dari basis bilangan oktal itu sendiri, 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa cuma 3? Karena bilangannya cuma 3. Kalau bilangannya ada 4, ini bisa sampai 3, bahkan sampai 4. Begitu kira-kira penjelasannya, dan ini hasilnya. Lanjut ke pengertian desimal. Desimal. Sistem bilangan desimal atau persepuluhan adalah sistem bilangan yang menggunakan 10 macam angka dari 01 sampai 9. Setelah angka 9, angka berikutnya adalah 11, 12, dan seterusnya. Posisi angka 9 digantikan dengan angka 0, 1, 3, 6, tapi angka kedepannya dinaikkan menjadi 1. Sistem bilangan desimal ditemukan oleh Al-Kashi, ilmuwan dari Persia. Sistem bilangan desimal yang sering dikenal sebagai sistem bilangan berbasis 10 karena tiap angka desimal menggunakan basis radix atau 10. Seperti yang terlihat pada contoh berikut adalah angka desimal 1, 2, 3 sama dengan 1 dikali 10 pangkat 2 ditambah 2 dikali 10 pangkat 1 ditambah 3 dikali 10 pangkat 0. Seperti itu penjelasannya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Ini dia contoh soal dari desimal ke heksadesimal. Soal 212 dalam kurung 8 sama dengan titik-titik dalam kurung 16. Nah, ini 2 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Nah, 8 ini dari mana? Dan 0 ini dari mana? 8 ini dari angka 8 kecil di bawah sini. Sedangkan 0 ini dari akar yang di sini. Jadi 2 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. Karena 8 kali 0 adalah 0. Jadikan 1. Kita lanjut 1 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 1 dikali 8 sama dengan 8. Karena 8 dikali 1 sama dengan 8. Lanjut 2. 2 dikali 8 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 64 sama dengan 128. Jadi 8 pangkat 2 sama dengan 64. Jadi 2 dikali 64 sama dengan 128. Semua hasil ini ditambahkan. 2 ditambah 8 ditambah 128 hasilnya adalah 138. Seperti itu caranya. Kita lanjut ke pengertian heksadesimal. Heksadesimal atau sistem bilangan basis 16 adalah sebuah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol. Berbeda dengan sistem bilangan desimal, simbol yang digunakan dari sistem ini adalah angka 0 sampai 9 ditambah dengan 6 simbol lainnya dengan menggunakan huruf A hingga F. Sistem bilangan ini digunakan untuk menampilkan nilai alamat memori dalam pemrograman komputer. Berikut adalah contoh soal dari heksadesimal ke biner. Sama dengan cara konversi bilangan oktal ke biner, bedanya kalau bilangan oktal binernya harus 3 buah. Bilangan desimal binernya 4 buah. Misalkan kita konversi 2 heksa menjadi biner, hasilnya bukan 10, melainkan 0010. Nah, ini contoh soalnya. 8D dalam kurung 16 sama dengan titik-titik dalam kurung 2. 8 sama dengan 1000. D atau 13 sama dengan 1101. Nah, dari mana kita tahu 8 itu 1000 dan D itu hasilnya 1101? Kita bisa lihat di tabel yang ada di sebelah kanan ini. Nah, yang ini heksadesimal. Kita lihat 8. 8 ini
binernya 1000 karena kita membahas soal heksadesimal ke biner. Jadi 8 binernya 1000. Sedangkan D binernya 1101. Kenapa D? Kenapa D atau 13? Garis miring 13 karena di heksadesimal ini angka cuma bisa sampai 9. 9 ke atas atau seterusnya itu diganti dengan huruf. Jadi A itu sama dengan 10, B sama dengan 11, dan seterusnya. Begitulah kira-kira penjelasan bilangan berikut ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.